datang Bapak Haji Muhammad Subandi STMM, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Beri tepuk tangan yang mulia Bapak Ibu. Bapak ini Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara. Kesehatan, pendidikan juga, olahraga dan sebagainya. Ke rumah sakit. Ini Bapak MC, ini baru patah ininya. Nyungsep dia. Di ronsen gratis Pak ya? Gratis. Itu dia. Supaya Bapak bisa bekerja dengan sebagaimana biasanya, itu dia. Lebih analoginya seperti itu. Pak, itu nanti ke BPJS, Bapak minta digeser ke UHC provinsi, boleh. Gitu, nanti bisa berobat secara gratis. Kalau Bapak tiba-tiba ke rumah sakit, kemudian ternyata ada tunggakan gitu kan, nanti jatuhnya Bapak tunggakan itu kalau belum turun peraturan dari pemerintah ya, itu bisa dicicil tunggakannya itu. Tapi kalau mau sama sekali mau free, silakan dipindahkan ke BPJS yang pemerintah punya, yang UHC. UHC siapanya BPJS kan gitu ya. UHC itu yang mengcover semua Pak. Dia mirip seperti BPJS tapi di atas lagi. KIS ya di UHC juga nanti, karena universal health coverage itu yang melindungi semua Pak. Sama mirip dia, nama-namanya aja yang mungkin agak ini. Tadi seperti saya bilang, siapa yang bayar tadi yang menyebabkan namanya berbeda. Nah, ya KIS yang bayar pasti pemerintah pusat gitu Pak ya. Nanti kalau waktu sakit Bapak Ibu baru datang, nah di situ nggak bisa langsung. Karena registrasinya perlu paling lama 2 minggu tapi. Kami sudah rapat dengan BPJS Pusat pun, itu paling lama 2 minggu. Tapi target mereka sebenarnya 1 minggu. Tapi kita apakan 2 minggu lah katanya. 1 minggu itu selesai perpindahannya. Nah, kemudian ada pertanyaan tadi. Pak Sirait kalau saya nggak salah ya. Ya. Ini kalau kami ini sakit, saya ini belum ada ikut program apa, kemana saya harus mengadu, ya kan? Nah itulah pentingnya masyarakat itu punya wakil. Wakil bapak-bapak itu di DPR itu, gini harus bisa dihubungi. Jangan pada mati HP sekarang ini, pada pelisiran keluar perjalanan luar daerah. Harusnya begini, turun ke lapangan. Ditunggu Pak, ditunggu. Nah, saya ingatkan, makanya kalau pemilihan jangan wani hero. Ini penyakit kita. Ya akhirnya anggota dewannya menganggap, ya kemarin kan sudah saya bayar, apa lagi? Ada musibah rasain kalian, kan gitu. Nah, itulah pentingnya ya kita punya wakil rakyat, karena kita banyak butuhnya. Kadang sakit, ada musibah, bencana banjir, ya itu. Ya. Itu pentingnya Bapak Ibu sekalian. Tapi nggak apa-apa Pak. Nanti kalau Bapak ada kendala Pak Sirait, walaupun Bapak nggak milih saya kemarin, saya bantu Bapak. Tepuk tangan. Ya. Kalau ada yang sakit, Bapak telepon saya, nomor HP-nya nanti saya kasih. Staf saya pun bisa nanti, itu Pak Helmi itu. Nah, itu dia selalu menangani ke rumah sakit mana yang mau dituju. Direktur rumah sakit ada sama dia namanya semua. Ya, nah, begitu. Jadi itu Bu, begitu Pak ya. Apalagi dalam situasi sekarang ini banjir ini ya, musibah sudah. Di bawah air, datang hujan, masuk angin, mencret macam-macam ya. Nah nanti silakan ditelepon ya. Ini dari tim kesehatan kabupaten udah datang? Belum ada ya? Bantuan dari kabupaten? Ya ada juga ya. Yalah, udahlah. Berdoa aja lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi hari ini Pak Subandi udah datang lah. Kami Bapak Ibu sekalian, saya dari Partai Gerindra ya. Udah tahu kan? Udah ya. Siapa presidennya? Nah, lihat di TV. Lihat di TV itu Pak Prabowo kemarin keliling. Nah,
mulai dari Tapanuli Tengah, Sibolga, kemudian ke Aceh, kemudian ke Sumatera Barat keliling mengasih bantuan. Jadi Bapak Ibu jangan lupa, Pak Prabowo itu ketua partainya apa, Bu? Belum serentak. Partai apa, Bu? Ya udah. Bisa sampaikan Pak kegiatan kita pada hari ini Pak? Ya, kegiatan hari ini saya mengunjungi wilayah-wilayah banjir seperti setiap hari sudah semenjak musim banjir ini kita memberikan bantuan kepada masyarakat, ya. Masyarakat yang saat ini tertimpa musibah. Apalagi ini sudah ditetapkan oleh Presiden bahwa bencana ini adalah masuk bencana nasional. Oleh sebab itu kita harus tanggap semua masyarakat, semua aparat pemerintah. Kita turun ke masyarakat memberikan pertolongan kepada masyarakat kita yang ditimpa musibah itu. Mudah-mudahan bantuan hari ini dari saya bisa meringankan beban masyarakat kita yang ditimpa musibah. Itu saja harapan saya dan musibah ini segera berlalu. Ada solusi ke depannya Pak untuk musibah banjir ini? Ya, untuk kedepannya wilayah-wilayah yang ditimpa banjir ini, tapi banjir kita ini kemarin memang sangat luar biasa, ya sangat luar biasa. Tetapi harapan kita kalau yang rutinan banjir setiap tahun harus kita carikan solusinya. Kerjasama seperti kata Pak Kades tadi, baik itu aparat terendah sampai ke pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Karena ada hal yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, ada yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, dan ada yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Jadi kita harus bekerja sama agar wilayah-wilayah seperti ini bisa tidak tergenangi setiap tahun. Karena misalnya terhadap perumahan yang ada di sini, ini desa baru seperti Kuali. Jadi pembuangannya tadi sampaikan melibatkan ada PJKA, berarti kan harus membuat terowongan-terowongan pembuangan. Nah, ini harus bekerjasama dengan PJKA. Begitu juga dengan Badan Wilayah Sungai yang juga menjadi tanggung jawab provinsi dan tanggung jawab pusat. Nah, ini harus bekerja sama semua. Begitu juga dengan Dinas PU, begitu juga dengan kabupaten kota yang bisa nantinya mengeksekusi langsung tentang bagaimana cara mengeringkan daerah ini. Kemudian mohon maaf juga kami sampaikan kiranya pada hari ini Bapak Kepala Desa nggak bisa bersama dengan kita karena ada rapat di kecamatan. Jadi kami dalam hal ini adalah sebagai Badan Permusyawaratan Desa yang mewakili dari pemerintahan desa. Kami ucapkan terima kasih kepada timnya Pak Subandi yang sudah hadir ke desa kami untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat kita. Inilah bukti nyata daripada pejabat kita, wakil rakyat kita yang mau menyambangi daripada masyarakatnya. Selalu saya sampaikan kepada siapa saja anggota DPR Sumatera Utara yang datang ke desa kita ini. Kalau kami, Bang, nggak perlu kami minta bangun ini, bangun itu. Kita minta supaya sampaikan sama Dinas PU Provinsi, drainase kita yang di Jalan Besar itu, dari mulai Simpang Kayu Besar, Desa Butuh Bedimbar, sampai ke Kuala Namu sana, itu dinormalisasi. Kalau dulu betul memang, paret yang depan itu luar biasa manfaatnya. Sekarang begitu ada paret, waduh, hujan, tengoklah itu. Dari mulai Simpang Kayu Besar sampai ke sana itu banjir semua. Sedimennya itu. Semalam saya sampaikan juga dari fraksi Nasdem. Pak siapa itu? Pak Pol Tak Sinaga atau siapa itu? Dari Nasdem. Saya bilang sama beliau itu juga, kalau saya Pak tidak minta apa-apa. Coba usahakan itu dinormalisasi parit yang ada di depan sana. Ini tengoklah ini, warga Gang Rukun semua sana itu banjir semua itu. Dari mulai Simpang Kayu Besar, kalau yang sudah namanya lorong gang, itu semua tenggelam. Tidak hanya punya kita. Makanya ini harus dilaksanakan secara menyeluruh, secara komprehensif ya, menyeluruh sampai ke sana. Sehingga warga itu tidak was-was. Sampai hari ini kalau ada hujan datang, saya yang was-was. Karena apa? Besok ditelepon tuh.
Pak Kades, kemana ini Pak Kades? Rumah kami kebanjiran terus. Gitu. Sehingga ini sampai hari ini nggak ada solusinya untuk tentang masalah banjir ini. Karena apa? Karena memang ya kembali lagi juga ke masyarakat, memang kita pun juga buat paret. Terakhir nanti nyapunya, sampahnya masukkan ke situ juga. Nah, ini yang buat Kita akhiri dengan lapaskan alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nun wal qalami wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.